Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu falah mudhillalah wa may yudlilillahu falah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 5AK mempresentasikan makalah kami yang berjudul Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Baiklah, saya atas nama Tisa Febrina Yanti, NIM 191040090 akan menjelaskan tumbuhan Spermatophyta. Tumbuhan Spermatophyta. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani sperma yang berarti biji dan phyton yang berarti tumbuhan. Jadi, Spermatophyta adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji. Sebagai bagian yang berasal dari bakal biji, di dalamnya terkandung calon individu baru yaitu lembaga. Tumbuhan berbiji atau sering disebut dengan Spermatophyta merupakan tumbuhan yang paling banyak dikenal oleh masyarakat umum. Karena kebanyakan tumbuhan yang terdapat ke dalam kelompok tumbuhan Spermatophyta ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan hidup manusia. Tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok Spermatophyta ini secara morfologi sudah dapat dibedakan antara akar, batang, daun sesuai dengan pengertian sehari-hari. Nama lain untuk sebutan dari tumbuhan berbiji ini adalah Anthophyta atau tumbuhan berbunga, Phanerogamae atau tumbuhan yang perkawinannya terlihat, Embryophyta siphonogama atau tumbuhan yang berlembaga dan perkawinannya melalui pembuluh. B. Klasifikasi tumbuhan Spermatophyta. Spermatophyta terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu 1. Tumbuhan Gymnospermae. Istilah tumbuhan berbiji terbuka merupakan terjemahan dari gymnosperma yang berarti biji telanjang. Gymnosperma mempunyai bakal biji yang terbuka bebas tanpa pelindung baik sebelum maupun sesudah pembuahan atau fertilisasi. Bakal biji merupakan salah satu bukti bahwa gymnosperma lebih berkembang daripada tumbuhan paku. Akan tetapi belum semaju angiosperma yang bakal bijinya terlindung dan terbungkus. Ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae. Terdapat akar, batang, dan daun yang sejati. Memiliki daun yang lebih sempit dan kaku. Bentuk perakaran tunggang. Bakal biji berada di luar sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari daun buah. Tidak memiliki bunga sejati dan mahkota bunga. B. Klasifikasi tumbuhan Gymnospermae. 1. Sisadophyta. Tumbuhan ini batangnya tidak bercabang dan mempunyai daun yang majemuk. Hampir semua anggota dari tumbuhan tersebut berumah dua atau alat kelamin jantan serta kelamin betina pada pohon yang berbeda, contohnya pakis haji. 2. Gingophyta. Anggota divisi ini hanya satu spesies, yaitu Ginkgo biloba. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli daratan Cina. Tinggi pohon dapat mencapai 30 meter, daun berbentuk kipas, mudah gugur dan berumah dua atau serbuk sari dan bakal biji dihasilkan oleh individu yang berlainan. Berdasarkan bukti fosil, ginkgo diperkira hidup sejak zaman Jura, contohnya Ginkgo biloba. 3. Coniferophyta. Tumbuhan Coniferae mempunyai bentuk yang bervariasi, ada yang tipis, ada yang tebal agak lebar, dan ada pula yang berbentuk seperti jarum. Contoh damar atau Agetis alba, Tusam atau Pinus mercusi, dan balsam atau Abies balsamania, contohnya Pinus. 4. Gnetophyta. Ciri khas tumbuhan ini adalah memiliki batang lurus bercabang-cabang atau tidak. Bunga berkelamin tunggal yang strobilis jantan dan betina terdapat dalam satu pohon. Bunga tersusun majemuk, contohnya Gnetum gnemon atau melinjo. C. Kandungan dan manfaat tumbuhan Gymnospermae. 1. Pada ekstra daun Ginkgo biloba dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer, demensia, dan mengobati hipertensi. Pada biji ginkgo ada kulit luar yang keras dan berdaging, biasanya dimanfaatkan sebagai obat asma.
mengatur tekanan darah serta bisa dijadikan ramuan guna suplemen menjernihkan daya ingat. 2. Melinjo dapat menurunkan kadar asam urat. Perkenalkan, nama saya Mulia Ningsih, NIM 19010404086. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae berasal dari kata angio yang berarti tertutup dan spermae yang berarti biji. Jadi, Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Kenapa dikatakan tumbuhan berbiji tertutup? Karena bijinya selalu diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah yang disebut dengan bakal buah. Adapun karakteristik atau ciri-ciri tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, memiliki bunga sejati. Yang kedua, daun buah yang berdaging tebal. Yang ketiga, biji yang dilindungi oleh bakal buah. Yang keempat, memiliki bentuk serta ukuran yang bervariasi. Yang kelima, tubuhnya yang terdiri dari akar, batang, daun, serta bunga. Selanjutnya, akarnya yang memiliki bentuk tunggang atau serabut. Bentuk tulang daun yang bervariasi atau menyirip, lurus, dan menjari. Pada umumnya, daunnya lebar, tunggak, atau majemuk. Reproduksinya secara vegetatif dan generatif. Bunga mempunyai kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Batangnya ada yang mempunyai kambium dan juga tidak ada yang mempunyai kambium. Dan yang terakhir, memiliki pembuluh silem dan diperkuat oleh serat dengan dinding sel yang tebal dan berlendir. Adapun pengelompokan tumbuhan Angiospermae. Pengelompokan tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi dua kelas. Yang pertama, kelas dikotil. Yang kedua, kelas monokotil. Jadi, kelas dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Ada beberapa famili tumbuhan dikotil. Yang pertama, Cucurbitaceae, contohnya mentimun. Yang kedua, Solanaceae, contohnya cabai dan tomat. Yang ketiga, Papilionaceae, contohnya tanaman kacang tanah. Yang keempat, Mimosaceae, contohnya putri malu. Dan yang terakhir, Asteraceae, contohnya bunga matahari. Yang kedua, kelas monokotil. Kelas monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal. Adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga. Beberapa famili tumbuhan monokotil. Yang pertama, Poaceae, contohnya padi, gandum, jagung, dan lain-lain. Yang kedua, Orchidaceae, contohnya anggrek. Yang ketiga, Araceae, contohnya talas. Yang keempat, Ciperaceae, contohnya rumput teki. Yang kelima, Palmae, contohnya kelapa. Dan yang terakhir, Liliaceae, contohnya lidah buaya dan bawang putih. Adapun kandungan dan manfaat tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, sebagai bahan pangan pokok, contohnya padi, jagung, dan lain-lain. Yang kedua, buah-buahan, contohnya mangga, jeruk, dan lain-lain yang mengandung vitamin C yang bermanfaat bagi tubuh. Dan yang terakhir, sebagai tanaman hias, contohnya anggrek dan bunga bakung. Itulah manfaat tumbuhan Angiospermae. Masih banyak manfaat yang lainnya. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.